Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mugni Hoirunisa Nurfala. Saya dari kelas A4 dari jurusan PGSD dengan NIM 240602009. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus UAS Pendidikan Agama Islam. Baik, pada slide ini diberikan sebuah contoh kasus di mana di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Nah, di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Jadi, itu merupakan contoh kasusnya. Dan pada slide berikutnya akan dijelaskan bahwa bagaimana sih masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Nah, masjid ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Ada beberapa program yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat, seperti yang pertama, meningkatkan anak remaja untuk menjadi remaja masjid dan aktif di masjid. Nah, mengapa harus remaja? Karena remaja ini memiliki peran yang aktif untuk mengajak masyarakat dengan mudah agar mereka sadar akan kesadaran spiritualnya. Dan yang kedua ada buat kegiatan pengajian, tadarusan, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani? Jadi ada beberapa program yang dapat mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Untuk menjalankan program kesehatan tersebut dapat dilakukan seperti kegiatan olahraga bersama. Nah, kegiatan olahraga bersama ini bisa kita lakukan setiap 1 minggu sekali. Dan yang kedua ada program pojok sehat. Pojok sehat ini merupakan program yang menyajikan informasi mengenai gizi seimbang, pola hidup sehat, dan menjaga kesehatan lingkungan. Nah, program pojok sehat ini juga dilakukan di waktu satu minggu sekali. Baik, slide selanjutnya, apa saja sih jenis pendidikan atau penelitian yang dapat diselenggarakan? Nah, pendidikan atau pelatihan yang ada di masjid itu pastinya dia mencakup ajaran-ajaran agama. Beberapa program masjid untuk pendidikannya itu seperti TPA. TPA merupakan tempat pendidikan Al-Quran di mana nanti anak-anak usia sekolah dasar atau sampai jenjang SMP, nanti dia akan belajar pendidikan Al-Quran. Nah, pembelajaran ini atau kegiatan TPA ini dilakukan setelah pulang sekolah atau tepatnya di waktu sesudah sholat asar. Dan yang kedua ada kajian rutin. Nah, kajian rutin ini tidak dilakukan setiap hari, tetapi dilakukan setiap 1 minggu 2 kali, yang mana kajian rutin ini campur antara ada ikhwan dan juga akhwatnya. Untuk yang ketiga ada kajian akhwat. Nah, kalau kajian rutin tadi itu ada akhwat dan ikhwan. Kalau misalkan untuk kajian akhwat ini khusus untuk para wanita, yang dilakukannya ini hanya 1 minggu sekali saja. Baik, untuk selanjutnya ada apa sih bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dengan membuka lapangan usaha ketika kegiatan-kegiatan atau program masjid sedang berlangsung. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika ada kajian rutinan, jadi kami sebagai remaja masjid menyediakan lapak atau tempat untuk mereka berjualan yang nantinya akan dibeli oleh orang-orang yang mengikuti kajian rutinan seperti itu.
Selanjutnya adalah kasus yang kedua, yaitu seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagai siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, saya diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih baik, ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid, pembimbing. Jadi untuk menjawabnya pada slide berikutnya yaitu dapat dijawab bahwa prinsip-prinsip utama sebagai seorang pendidik dalam Islam ada 5, yaitu ada yang pertama ada iman dan takwa. Iman dan takwa ini merupakan seseorang pendidik yang beriman akan menjadi teladan yang baik untuk mencontohkannya kepada murid. Seorang pendidik itu harus mencerminkan ketakwaan karena setiap tindakan yang dilakukan seorang pendidik harus dipertanggungjawabkan karena segala sesuatu tindakan seorang pendidik itu akan menjadi contoh bagi peserta didik. Yang kedua ada membentuk manusia seutuhnya, di mana pendidikan Islam menjaga ketuhanan unsur-unsur individual peserta didik serta mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah. Selanjutnya yang ketiga ada integral dan seimbang. Hal ini menekankan bahwa pentingnya keseimbangan dan keterpaduan dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada belajar sepanjang hayat, yang mana belajar tidaklah terikat oleh umur. Belajar tidak melihat sudah berapakah umur ini, sudah tua, seberapa tuakah seseorang, tetapi selama hayat di kandung badan, kewajiban untuk belajar itu harus masih tetap ada, seperti itu. Dan yang terakhir ada persamaan, yaitu ini artinya siswa harus diperlakukan dengan adil dan siswa juga harus mendapatkan akses yang setara. Selanjutnya, strategi praktis yang diterapkan pendidik untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Nah, yang harus dilakukan adalah yang pertama dengan mengenali siswa secara individu, berkomunikasi secara terbuka, agar siswa tidak merasa canggung atau takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua ada kenali minat dan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, tunjukkan sikap yang baik seperti empati, rasa hormat, dan perilaku positif. Karena sikap-sikap yang kita berikan, yang pendidik berikan, atau yang pendidik lakukan akan menjadi contoh untuk peserta didik. Selanjutnya ada contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Itu ada kegiatan atau metode yang dilakukan dapat berupa pembelajaran aktif dan menyenangkan seperti permainan edukatif dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, tetapi dibaluti dengan nilai-nilai Islam seperti sebelum memulai pelajaran, guru atau pendidik bisa mengawalinya dengan berdoa, lalu kaitkan materi-materi pelajaran dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai Islam yang rahmatil alamin itu seperti apa, ekonomi syariah itu apa, dan pernikahan dalam Islam itu apa. Langsung saja, yang pertama itu ada Islam yang rahmatil alamin. Jadi maksudnya itu seperti Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Itu merupakan bahasan atau pengertian dari Islam yang rahmatil alamin. Yang kedua ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam. Kegiatan ekonomi syariah harus dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ekonomi syariah itu adalah suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, seperti itu.
Dan yang terakhir ada pernikahan dalam Islam. Jadi pernikahan dalam Islam ini merupakan, suatu, ikatan janji di hadapan Allah yang menyempurnakan ibadahnya. Jadi, serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pernikahan dalam Islam itu adalah suatu perjanjian yang langsung, kepada di hadapan Allah, yang mana untuk menyempurnakan sebagian dari ibadah, seperti itu. Dan mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf, bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.